Ya, oke teman-teman, kita coba lanjutin lagi. Tadi kita udah berhasil nampilin datanya seperti ini. Selanjutnya kita bakal bikin sebuah halaman buat menambah buku. Kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja kita buka lagi text editornya. Terus kita tambah file, kita buat file PHP yang baru. Terus kita kasih nama misalkan input atau add aja, add.php. Oke. Teman-teman ikutin aja, saya bakal pelan-pelan. Buku kopi. Oke. Kontainer. Nah, oke. Terus kita bikin div lagi. Class row. Teman-teman, saya ini langsung pakai bootstrap, jadi pakai kelas-kelas bootstrap kayak gini. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, nggak ngerti apa ini, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Yang terpenting di sini adalah teman-teman udah paham sama dasar HTML. Saya yakin teman-teman nggak bakal bingung. Jadi buat kayak kelas container ini, kelas row di sini itu kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Jadi supaya tampilannya langsung dinamis, langsung bagus. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman bingung atau gak ngerti, gak apa-apa, tulis aja dulu, nanti bakal kelihatan apa maksudnya. Atau mungkin nanti kedepannya saya bakal coba buat tutorial buat bootstrapnya itu sendiri. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan saya ada waktu, saya mau bikin tutorial dasar dari bootstrap. Jadi teman-teman insya Allah tunggu aja. Bikin lagi div class call sm6. Terus kita bikin form. Form actionnya udah kita kosongin. Form methodnya post. Jadi nanti metode post ini kita bakal ngepost datanya. Terus kita bikin div lagi, class form group, sinyal label for pertama judul, buku. Oke. Terus kita tambah inputnya, type-nya text, class form control, name-nya judul. Oke, kita copy aja supaya cepat, tinggal kita ganti. Yang kedua pengarang. Pengarang. Oke. Type-nya text, name-nya kita ganti juga pengarang. Oke. Kita paste lagi buat si penerbitnya. Kita
ganti penerbit, oke. Type-nya teks juga, judulnya name-nya penerbit juga. Oke, yang terakhir kita paste lagi aja buat tahunnya, ya namanya tahun namanya tahun aja lagi. Terakhir kita bikin input di sini, kita bikin submit, kita kasih kelas button info, value nya tambah, name nya submit. Oke, kayaknya udah cukup, selesai. Kita coba lihat buku add.php ya. Tampilannya seperti ini. Kayaknya kita harus kasih judul di sini, kasih heading, misalkan tambah buku headingnya. Oke, ya sudah hampir mirip, bahkan sangat mirip sekali. Oke, tampilannya seperti ini, tapi kita masih belum bisa masukin data apa-apa, soalnya kita belum masukin script PHP-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngetik di sini masih belum bisa nambahin. Oke, kita tambahin selanjutnya script PHP-nya di bawah sini aja. Kita bikin PHP, jangan lupa tutup. Kita require lagi si kelas, si file library.php nya kita tambahin, kita require lagi, kita panggil, kita pakai kondisi kalau misalkan kita pakai metode isset. Jadi kalau misalkan si post ini, nanti saya jelasin, submit. Nah, jadi si metode isset ini built-in dari PHP. Jadi kalau misalkan si post submit ini, nanti si submit ini, yang ini submit ini nanti di post atau kita klik, ini si if ini bakal nilainya jadi true, jadi bakal dijalankan. Jadi kalau misalkan si submitnya ini tidak diklik atau tidak dijalankan, ini nanti hasilnya false gitu. Jadi if is set post submit, jadi kalau misalkan si submitnya kita post, ini kita bakal masukin si datanya kayak gini, judul, kita post judul, komen sih sama dengan oke. Kita copy aja biar cepat. Is judul pengarang, oke. Pengarang juga kita paste lagi, penerbit, oke. Penerbit juga, terakhir tahun. Tahun. Oke, teman-teman, satu hal yang harus teman-teman tahu, buat si post ini kayak judul, pengarang, penerbit ini yang di sini, ini harus sama dengan name yang ada di sini.
kayak gini. Nah, judul. Jadi kalau misalkan di sininya bukan judul, di sininya juga jangan judul gitu. Kalau misalkan di sininya, misalkan ini name-nya nama, di sini juga harus nama kayak gitu. Jadi harus sama dengan name yang ada di tiap inputannya kayak gitu. Oke, setelah itu kita bikin objek lagi. Kita kasih nama buku, new library. Oke, kita bikin objek lagi. Terus kita bikin sebuah variabel, kasih nama add. Terus kita panggil metode addBook. AddBook yang di sini. Nah, ini. Di sini ada 4 buah parameter. Jadi kita masukin semua si data ini kita masukin variabel-variabel tersebut. Judul, pengarang, penerbit, sama tahunnya. Oke. Jadi ini udah sesuai. Ada 4 buah parameter di sini. Di sini juga ada 4 buah parameter. Selanjutnya kita bikin kondisi. Kalau misalkan si add-nya ini sama dengan sukses, oke, maka kita bakal nge-redirect. Jadi kalau misalkan berhasil ditambahkan, si halamannya bakal otomatis ngeload ke index.php. Jadi bakal langsung pindah ke halaman index.php. Kalau misalkan gagal, kita bakal nampilin pesan error kayak gini. Oke. Jadi kalau misalkan si if variable add yang ini, si add-nya ini berhasil, sukses, kita tahu suksesnya ada di sini, return success, karena ini ada ada return di sini. Jadi kalau misalkan si query-nya sukses, kita si halamannya bakal langsung redirect ke index.php. Oke, kayaknya udah nggak ada kesalahan. Kita coba aja langsung. Kita buka Colhouse buku app add.php. Kita reload. Kita tambahkan judul bukunya misalkan One Piece deh. Kita masukin misalkan One Piece, pengarangnya Oda, penerbitnya Shonen misalkan, saya nggak tahu, tahunnya 1909 berapa sih, 97 gitu, 97 aja tambahkan. Oke, berhasil. Data yang tadi kita tambahkan sudah bisa kita lihat di sini datanya. One Piece, Oda, Shonen 1997. Oke. Kita coba tambahin lagi biar gak penasaran. Masuk lagi, kita tambahin. Misalkan ada perahu kertas. Udah pernah masukin belum? Pengarangnya di, kalau nggak salah. Penerbitnya aku nggak tahu, tahunnya juga nggak tahu, misalkan 2010 aja kita masukin, tambah. Oke, datanya berhasil disimpan dan langsung ditampilkan di halaman index.php. Oke, kayaknya kita cukupin aja buat video kali ini karena udah terlalu lama. Teman-teman, sekali lagi kalau misalkan teman-teman ketinggalan atau bingung, gak apa-apa, teman-teman ulang-ulang lagi aja si videonya. Kita cukupin dulu aja sampai sini. Sampai jumpa di video